Oke, halo teman-teman. Jadi pada pagi ini saya senang sekali bisa ketemu teman lama saya ini ya, sahabat saya. Jadi beliau ini adalah sebagai seorang business consultant dan juga spesialnya terutama di digital marketing consultant ya, Pak Husin Wijaya ya. Nah, jadi kita dapat kesempatan ini untuk berbincang-bincang dengan beliau supaya kita dapat insight yang sangat bermanfaat untuk dewasa ini yang kita tahu di mana-mana serba terbatas, geraknya juga terbatas, ya kan, mau kerja juga terbatas ya. Jadi tidak ada cara lain, kelihatannya ini era ini, dunia ini sudah berubah ini ya. Jadi kita akan melihat pandangan langsung dari ahlinya ini ya. Oke, Pak Usin, selamat pagi, apa kabar nih ya? Hai, pagi Pak Matias. Sudah Nah, ini ini kita teman lama ini. juga ini ya. Jadi Aduh, iya ini ya. banyak teman-teman saat ini juga berkeluh kesah ya dengan situasi ini tentunya dan ini berdampak luas. Jadi saya mewakili nih teman-teman untuk mau konsultasi ini secara gratis ini dengan Pak Husin ini ya. Kalau sini gratis ya, nanti teman-teman di luar nanti tentu ada ini ada hal-hal yang harus dikontribusi. Oke, Pak Husin. Jadi saya ada beberapa hal yang ingin kita tahu ya. Terutama misalnya dalam kondisi seperti sekarang begini, yang tadi saya bilang di serba terbatas, jarak terbatas, kerja terbatas, ya, bahkan pemakaian fasilitas pun terbatas. Gimana Pak, Bapak di dalam sebagai konsultan di dalam dunia digital ini, apa saran Bapak? Ya, terima kasih Pak Matias ya. Saya sungguh tersanjung ini bisa ikut YouTube-nya Pak Matias ini ya. Pak Matias ini teman lama saya, teman baik, jujur orangnya ya, dan terpercaya ya. Jadi Bertipu kalau soalnya. mau bisnis sama dia ini pasti pasti talk ini ya. Jujur terpercaya. Rekan-rekan sekalian begini ya, eh, saya rasa pandemi ini kalau kita di bisnis kita sebutnya itu outliers ya. Jadi eh, kenapa saya bilang outliers atau anomali? Oleh karena memang ini dadakan. Jadi kita tahu Desember eh, Wuhan ya kan melaporkan ada satu jenis virus yang baru dan mereka kemudian melaporkan ke WHO dan tidak tahu kenapa meledak-meledak gitu ya ke luar negeri sampai hari ini. Dan kelihatan sekali bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang belum mencapai puncak titik pandemi. Jadi kalau kan kita lihat New Zealand sudah lewat itu titiknya, Melbourne sudah lewat, Victoria sudah lewat begitu ya. Amerika belum, gitu. Amerika belum. Eropa 2 kali, ya, puncaknya 2 kali, sempat turun terus naik lagi, ya. Jadi Inggris, Spanyol, kemudian beberapa negara Eropa, gitu ya. Singapura sudah going down, gitu ya. Malaysia juga sudah going down. Semua negara ASEAN sudah ada puncaknya. Nah, kita belum, kita masih 4.000, 4.600, 4.800, sekitar itu. Jadi ini menyebabkan akhirnya contoh Jakarta melakukan PSBB ya. Jadi PSBB ini adalah salah satu cara yang yang paling dianggap paling ampuh lah untuk mengatasi penyebaran ini. Jadi sekali lagi rekan-rekan memang akhirnya menyebabkan semua industri yang ada tidak siap menghadapi kondisi yang tiba-tiba dadakan harus semuanya harus berhenti begitu ya. Restoran misalnya, hotel, ya kan, industri-industri yang berkaitan dengan retailing misalnya ya, teman-teman kita di Indomaret, Alfamart, Kmart, dan seterusnya itu menghadapi penurunan ya, menghadapi penurunan. Nah, tetapi karena kondisi ini sudah jalan 6 bulan, mereka tentunya ada resilience, ada semacam kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan daya tahan, begitu ya. Jadi saya percaya bahwa bisnis itu sebenarnya ada adaptasinya, gitu ya. Jadi bisnis itu tidak mungkin berhenti, mereka pasti cari kreativitas, cari inovasi agar bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, setelah 6 bulan ini kelihatan sekali bahwa adaptasinya itu akhirnya menuju ke omni. Jadi bukan digital tok, Pak Matias, gitu ya. Jadi saya melihat bahwa ini akan menggabungkan
menggabungkan integrasi antara yang di offline, jadi ada toko, ya kan, ada restoran, rekan-rekan kita di trading ya, di perdagangan, itu kemudian mereka menambahkan kapabilitas itu dengan online. Jadi online dan offline ini diintegrate gitu, diintegrate. Sinergi, ya. Jadi akhirnya hari ini saya rasa kemampuan perusahaan hari ini harus dua, yaitu menguasai offline dan menguasai online. Tapi ada juga perusahaan yang kemudian memutuskan berhenti di offline, total naik di online. Ya, ada yang memutuskan untuk ke online. Tetapi menurut saya 90% perusahaan dunia masih memikirkan omni, ya, masih mikir omni. Jadi misalnya contoh Amazon itu meledak-ledak sekali kan penjualannya di Amerika. Bahkan baru-baru ini dia menerima mungkin lebih dari 30.000 tenaga kerja baru untuk membantu Amazon di Amerika dan seluruh dunia. Dan Amazon salah satu perusahaan yang membuat Jeff Bezos menjadi orang nomor 1 terkaya di dunia, ya gitu ya. Dan kita lihat Amazon itu yang tadinya online, jadi tahun 95 dia buat Amazon, toko buku terbesar di dunia tapi online. Kemudian dia tahun 97 IPO, kemudian tahun 2000-an dia bentuk Amazon Marketplace, kemudian tahun 2002-2004 dia buat Amazon Web Services, kemudian Kindle muncul di situ, ada Kindle Prime, kemudian subscription modelnya, kemudian terus-menerus sampai hari ini. Dan tidak banyak yang tahu bahwa Amazon itu punya perusahaan kargo, perusahaan logistik terbesar di dunia juga. Ya, tetapi belum di spin off, masih dalam perusahaan Amazon. Tapi kalau di spin off ini bisa mengalahkan FedEx, bisa mengalahkan DHL. Ini besar sekali soalnya. Dia punya pesawat terbang berapa ratus begitu. Jadi ini kenyataan bahwa Amazon itu tadinya online, ya, tetapi dalam perjalanan bergerak ini akhir-akhir ini dia mulai beli toko-toko offline. Dia mengakuisisi JCPenney, ya, yang kena masalah. JCPenney itu retailer terbesar di Amerika, salah satu terbesar, nomor 2 lah, nomor 1 kan Walmart, nomor 2-nya JCPenney, itu diakuisisi sama dia, gitu ya, dan sebelum JCPenney dia juga mengakuisisi toko retail namanya Whole Foods, ya, yang menjual makanan-makanan segar, gitu. Jadi Amazon itu, ya ada online, ada offline, ada Amazon, ada Whole Foods, ada JCPenney, gitu ya. Alibaba juga sama. Jack Ma itu di China itu online. Dia ada Taoyun, dia ada ada Alibaba, ada Alipay segala macam, tapi dia juga ada toko. Ya, dia ada toko juga. Ya, jadi ada toko juga. Jadi toko yang katanya itu tidak perlu ada orang, semuanya itu elektronik gitu ya. Jadi mereka masuk, bayar dan segala macam itu semuanya menggunakan artificial intelligence. Jadi saya pikir memang hari ini tips ya buat rekan-rekan semua, kalau Anda UKM gitu ya, Anda UKM hari ini semua rekan-rekan UKM main di online, oke? Anda restoran, dia main di GoFood, ya. Anda toko-toko, mereka main di Tokopedia atau Bukalapak atau di Lazada kalau Anda fashion, Anda main-main di Shopee kalau Anda memang elektronik misalnya. Jadi Anda main-main semua di situ, itu sesuatu yang penting hari ini perlu belajar karena Shopee tidak gampang, ya, Shopee tidak gampang untuk menjadi star seller-nya itu sangat tidak gampang, tetapi Tokopedia untuk jadi power merchant sangat mudah sekali misalnya. Jadi belajar, kita harus belajar. Nah, yang terpenting adalah sebenarnya skill-nya, ya, skill-nya. Jadi skill itu bisa macam-macam, ya, skill. Sebelum maju nih Pak, sorry Pak. Sebelum maju tadi Bapak ada sebut istilah omni itu, mungkin boleh dijelasin itu maksudnya gimana, Pak? Ya, jadi omni itu sebenarnya istilah bahwa ada 2 channel sebenarnya, ya, ada 2 channel. Jadi channel pertama itu channel yang kita sebut dengan channel toko, ya, channel supermarket, ya, channel fisik ya. Fisik, betul, offline kalau istilah ininya, populernya itu offline. Dan kemudian ada channel kedua yaitu online, gitu. Jadi omni itu adalah integrasi, gabungan. Gitu loh, bisnis channel sebenarnya itu, ya. Oke, Pak, silakan lanjut. Jadi tadi sarannya untuk masyarakat saat ini gimana? Ya, jadi saya rasa saran saya adalah skill Anda harus Anda tingkatkan, ya. Tentu hari ini pemerintah juga banyak memberikan
sarana ya. Jadi kalau rekan-rekan lagi tidak kerja, Anda bisa mengikuti prakerja, tapi buruan karena ini yang terakhir. Sudah terakhir. Saya sendiri mengajar di kelas prakerja sudah beberapa kali ya bersama dengan rekan-rekan ngajar di kelas prakerja. Kemarin kelas saya yang terakhir minggu lalu itu dihadiri tuh 300 orang. Wow. 300 orang. Ya, jadi saya mengajar digital marketing ya. Jadi bagaimana mereka memanfaatkan skill ini untuk berjualan atau kemudian juga meningkatkan personal brand agar mereka bisa dilirik sama rekan-rekan yang ingin cari tenaga kerja gitu ya. Jadi rekan sekalian ini sesuatu yang sangat penting sekali. Oleh karena itu jangan tidak belajar lah. Digital marketing, digital selling, ya, personal branding, yaitu search engine optimization, search engine marketing, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, wah banyak banget tuh ya. Saya sendiri 2 tahun lalu mengambil sertifikasi dari University of Illinois Urbana, ya. Jadi Illinois adalah salah satu perusahaan Ivy League di Amerika yang punya spesialisasi digital marketing terbaik di dunia. Salah satu yang terbaik. Ya tentu ada yang lebih baik, tapi saya kemarin ambil Illinois karena saya lihat bahwa programnya sangat menarik. Jadi saya ambil Illinois. Hari ini saya lagi terus mendalami, ya kebetulan saya nanti akan mengambil kelas-kelas di Facebook. Jadi rekan sekalian, saya umur mau dekat 50, tapi saya belajar kayak gini-ginian gitu ya. Jadi ya bayangkan aku 13 tahun konsultan gitu ya, nangani offline, nangani toko-toko, restoran, nangani hotel. Saya pernah nangani beberapa perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dan perbankan juga. Tetapi setelah saya pensiun dini, ya 2,5 tahun lalu saya pensiun dini, saya bersama rekan mendirikan digital marketing agency bernama Warhol Agency. Jadi rekan kalau ingin lihat portfolio kami, lihat di warholagency.com. Dan kita sangat aktif video, Pak, ya. Nanti kita cantumin di video ya, websitenya ya. Siap. Terima kasih. Jadi memang saya mendorong lah semangat rekan-rekan untuk tidak putus asa di dalam situasi seperti ini. Saya barusan kemarin bertemu dengan salah satu perusahaan bubble tea, salah satu yang cukup besar juga gitu ya. Mereka punya cabang ratusan begitu. Saya dimintai pendapat gitu ya, bagaimana? Saya bilang, jadi pertanyaan sederhana gini, apakah nanti setelah pandemi orang-orang masih akan ke mall? Menarik. Ini menarik banget ya. Oleh karena kenapa? Karena hampir semua, jadi kurun waktu 30 tahun ini, semua retailers itu semuanya berlomba-lomba ngambil tempat di mall. Oleh karena mall itu tempat perkumpulan ya, besar sekali toh. Ya, jadi jutaan orang kota, terutama misalnya Jakarta, Surabaya, Bandung, dan ya kota besar lah. Itu semuanya kalau lagi rehat-rehatan weekend itu semuanya pada nongkrong di mall. Gitu ya. Jadi ya akhirnya mall ini jadi pusat perhatian dan semua orang berinvestasi. Tapi hari ini semua orang kedodoran bayar rental ini luar biasa, pemasukan 20% saja, tapi rentalnya tetap. Jadi ini sesuatu yang sangat memprihatinkan sebenarnya. Akhirnya pertanyaan sederhana, ini komisarisnya ada di luar negeri semua, Zoom dengan saya terus tanya, gimana? Apakah nanti setelah pandemi ini mall akan tetap jadi pilihan utama? Saya bilang ya, mall tetap akan menjadi pilihan, tetapi bukan lagi destinasi utama. Ini prediksi saya. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, kenapa saya bilang begitu? Karena masih trauma toh masyarakat ya terhadap pandemi ini. Kita semua menghadapi situasi yang stressful sebenarnya ya. Jadi akhirnya saya pikir mall akan tetap jadi pilihan lah, tapi tidak destinasi lagi ya. Jadi akhirnya yang sekarang yang menjadi tren adalah justru retailers yang ada di luar mall ini. Ya terbukti ya, Kopi Kenangan sangat kuat ya hari ini. Starbucks juga ya, Mitra Adi Perkasa kedodoran di Sogo ya, Zara dan macam-macam karena ada di mall. Tetapi Starbucks
kontribusi yang luar biasa kepada Mitra Adi Perkasa dan kopi kenangan juga. Tapi lihat kopi-kopi lain yang ada di mall hancur ya seperti itu. Jadi sekali lagi ini nanti ke depan saya pikir kita perlu regroup ya, perlu regroup. Jadi istilah regroup itu adalah tadinya usaha kita itu ABC, nanti kita harus ada di online juga ABC ya. Jadi kita melakukan regrouping. Omni lah ya. Ya omni gitu. Pak, ini yang jadi persoalan ini, saya sering dengar keluhan terutama apa istilahnya itu generasi X ya, di kalangan kita atas dikit gitu loh ya, senioritasnya. Jadi, atau bahkan kadang-kadang yang selevel kita ini umur di atas 40-an itu yang terutama mungkin yang mereka kurang mau mengikuti di dunia digital ya. Apalagi kadang di pengusaha-pengusaha daerah, saya sering dengar teman-teman mengeluh begini, dia bilang, Matias itu pusing sekarang, mungkin 2-3 tahun lagi bisnis saya bisa tutup katanya. Ya, karena diserang online itu ya. Jadi bagaimana ini? Karena mereka juga merasa nggak sanggup lagi untuk mengikuti perubahan era digital ini, Pak. Ini yang masalahnya. Mereka konvensional soalnya. Gimana nih, Pak? Kalau ya, ada beberapa cara sih. Ada beberapa cara. Saya mengerti bahwa tidak semua generasi akan nyaman ya dengan perubahan seperti ini. Tidak semua lah. Ya saya berpikir bahwa ada beberapa cara. Satu adalah ya kalau masih ada kemampuan untuk menyewa ya atau mempekerjakan generasi yang lebih muda ya, generasi Y ya. Anak saya generasi Z ya, 18 tahun. Jadi generasi Y itu kurang lebih sekarang 24-an, 22, 24. Ya, sekitar begitu. Jadi, nah itu mereka capable, ya, mampu lah, ya, karena mereka pasti sehari-hari belajar digital, ya, betul. Tapi kalau tidak bisa, ya terpaksa harus kemudian belajar basic skill dulu, ya, basic skill. Jadi sebenarnya bermain di Instagram atau bermain di Facebook atau bermain di sosial media itu tidak sulit sebenarnya. Asal rekan-rekan mau mempelajari basic fiturnya saja, ya basic fiturnya. Jadi misal contoh ada istilah feeding, nah itu istilah feeding itu apa sih? Nah, belajar gitu ya. Nah, jadi cara cepat adalah belajar fitur-fitur dasarnya, gitu. Nah, cara yang ketiga itu adalah ya nyewa agensi, nyewa agensi seperti saya sewa gitu ya. Nah, ada agensi. Ya, jadi ada agensi-agensi yang siap membantu rekan-rekan lah begitu ya. Jadi Warhol juga membantu banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional. Kami pernah disewa sama Microsoft, kita pernah disewa sama Intel Pentium, kita pernah disewa sama Sunpride ya. Sampai hari ini Sunpride masih bersama dengan kita. Dan beberapa perusahaan dari Prancis juga pernah kontak kita, sampai hari ini juga mereka masih pakai jasa kita. Jadi sekali lagi ya Anda bisa melakukan itu ya. Nah, jadi tercepat itu. Tapi yang paling murah itu adalah berdayakan anaknya. Kalau anaknya udah besar, itu paling murah lah ya. Jadi anaknya nggak usah digaji kan, cuma dikasih makan aja. Nanti dikasih profit sharing lah sama bapaknya gitu ya. Jadi ya anaknya juga bisa terjun bantu. Sekali lagi sebetulnya ada banyak cara, banyak jalan. Ya, jadi saya ingin mengingatkan gini loh. Ini mindset ini masalah mindset. Jadi ada dua. Aku kan ngambil sertifikasi business coach. Baru saya lulus dari University of California Davis. Jadi kalau Cinta Laura itu katanya UC Berkeley. Aku UC Davis ya. Jadi UC itu ada beberapa. Dan saya barusan certified, belajar 4 bulan. Bayangkan, saya sampai jam-jam subuh-subuh aja masih belajar. Ya, saya memotivasi rekan-rekan semua generasi X seperti saya untuk tidak patah arang, tidak patah semangat. Ya, Anda harus berjuang. Anda harus berjuang. Masih ada harapan. Sebentar lagi vaksin ditemukan kan? 200 kandidat vaksin. Ya kan, Sinovac sudah trial ketiga, Johnson & Johnson juga sudah trial kedua. Ya kan, yang Oxford juga kemarin walaupun sempat ada kegagalan tapi dicoba lagi dan kemungkinan akan berhasil. Jadi semakin ke depan ini semakin kita lihat tuh makin ada harapan. Gitu ya, makin ada harapan. Jadi jangan khawatir, betul, jangan khawatir. Ini masa-masa belajar.
Ya, makanya saya di sosial media saya selalu nawarkan diri, gitu ya. Saya jualan training kan, saya juga trainer sebetulnya. Saya jualan training. Tadinya tiketnya 1 juta, turunin 500, sekarang 100.000, ya kan? Kenapa? Ya, karena saya pikir, ya saya percaya juga bahwa ilmu itu tidak terbatas. Jadi ngapain saya buatin mahal-mahal di era kondisi seperti ini, tentunya sangat sangat memberatkan rekan-rekan. Jadi saya jual aja 100.000, 200.000 begitu ya. Dan ada juga beberapa rekan direktur ya, maksudnya seumur saya ikut kelas saya juga, ya kan, ikut kelas saya juga. Kelas Sabtu Sabtu saya itu ramai sekali gitu ya. Ikut kelas saya kemarin di kelas prakerja juga ratusan peserta yang ikut kelas saya. Jadi hari ini jangan berpikir terlalu pendek gitu loh. Jadi kalau planning itu hari ini harus lihatnya agak panjang. Jadi kalau Anda lihat pendek-pendek ya stres. Gitu. Tapi harus lihat jangka panjang gitu ya. Makanya ketika kita membuat planning perencanaan, balik lagi kalau zaman dulu cuma lihatnya setahun, sekarang kita bolehlah lihat 3 tahun gitu ya. Jadi kita harus lihat 3 tahun ke depan tuh ada apa di situ. Makanya peluang itu akan ada. Yang kedua adalah hari ini ketika semua orang di online, mulai banyak inovasi. Jadi mulai banyak rekan-rekan yang perusahaan-perusahaan yang menawarkan income sampingan barangkali gitu ya, income sampingan yang sifatnya online gitu loh ya. Jadi misalnya ya saham, forex gitu ya, kemudian juga ada multi level gitu ya. Terus ada juga yang reseller namanya. 8 juta merchant Tokopedia, separuhnya, mungkin tidak separuhnya, mungkin 60-70% itu adalah merchant reseller. Jadi yang punya barang itu cuma sepertiga atau seperempatnya gitu ya. 3/4-nya itu adalah ya aku ngambil barang dari Pak Matias ya, tak jualin ya, minta profit dikit ya, 2%, 3%. Itu dimungkinkan sekali rekan sekalian. Jadi hari ini banyak peluang ya, banyak peluang. Asal gini. Asal mindsetnya mau membuka diri gitu ya. Ini mindsetnya harus dibukakan. Jadi jangan tutup gitu, dibukakan, dilihat gitu ya, dilihat mana yang cocok. Ya tentunya harus ada yang cocok juga gitu. Tapi kan dilihat, dipelajari. Kadang-kadang kita kan belum apa-apa sudah bilang itu jelek, belum apa-apa sudah kita bilang itu tidak bagus. Kita harus terbuka, belajar, gitu ya, belajar. Jadi ini mindset hari ini adalah mindset yang perlu dibukakan, belajar. Nah nanti yang kedua itu ya skill setnya, gitu. Jadi mendalami, ya kan, mendalami. Aku barusan nulis artikel di LinkedIn, judulnya 10.000 jam, ya, research update. Jadi saya membaca beberapa jurnal yang berkaitan dengan 10.000 jam. Jadi 10.000 jam itu maksudnya gini, ada konsep yang disebut dengan 10.000 jam, di mana kalau Anda ingin sukses katanya, Anda tekuni bidang itu 10.000 jam. Kalau 1 hari 3 jam, berarti 10 tahun. Lumayan. Kira-kira gitu ya. Ya, 10 tahun. Jadi Anda akan sukses. Nah, jadi penelitian ini sebenarnya dimulai dari Profesor Anders Ericsson di Florida State University, ya. Nah, kemudian dia meneliti 10.000 jam dan menemukan bahwa salah satu faktor daripada 10.000 jam itu adalah fokus, misalnya. Anda harus fokus gitu. Yang kedua, Anda harus secara khusus, namanya intentional, ya, intentional. Jadi secara khusus ya menekuni bidang itu, ya kan, menyukai bidang itu, fokus, dan yang kemudian yang berikutnya itu adalah belajar untuk setia. Gitu. Belajar untuk setia. Jadi rekan-rekan sekalian, penelitian-penelitian tentang sukses ini banyak banget sebenarnya, gitu ya, cabang-cabangnya. Tetapi kemarin saya bicara mengenai 10.000 jam. Tetapi banyak yang bilang ke saya, wah Pak, kelamaan 10 tahun, gitu ya, kelamaan. Nah, maksud saya ada alternatif, gitu ya, ada alternatif, ada banyak cara, ya kan, ada banyak cara untuk bisa meningkatkan kapasitas diri. Jadi digital itu kan alatnya doang. Digital itu kan alatnya doang ya. Anda tahu itu ada Facebook, Instagram. Facebook dan Instagram sendiri kalau digabung itu 149 juta followersnya di Indonesia, gitu ya. Jadi kalau digabung ya 149, 150 juta, begitu. Total penduduk Indonesia 270, 280 juta. Jadi ketika kita bicara konteks itu, maka sebenarnya Anda punya potensi, ya kan, pasar 149 juta orang.
gitu. Kalau bermain-main di digital. Nah, ini tinggal research ya, tinggal research. Nah, research tuh banyak banget caranya ya. Anda bisa pakai Google Trend, Anda bisa pakai Facebook Audience Insight, Anda bisa pakai Instagram Insight, Anda bisa pakai Twitter Insight, Anda bisa macam-macam bisa pakai gitu ya. Jadi sekali lagi alat sudah ada di tangan Anda. Anda tinggal buka komputer kok. Ya, ada internet, ya Anda bisa main di situ, belajar di situ gitu ya. Dan belajar itu tidak mengenal usia sebenarnya Pak Matias. Jadi mau generasi X, mau generasi baby boomers ya, bapak saya gitu ya, asal dia punya semangat ya, mindsetnya terbuka, belajar aja. Saya kenal dengan Letnan Jenderal Purnawirawan HBL Mandiri, kebetulan dia ketua Dewan Pembina Yayasan World Teach Indonesia. Kebetulan saya juga di sana sebagai wakil ketua Dewan Pembina bersama dengan dia. Usianya udah mungkin mau 80 gitu ya, tapi kalau bicara ya kan tentang ide, tentang apa, semangatnya luar biasa gitu ya. Dan dia pebisnis, dia bukan jenderal lagi gitu ya, dia pebisnis sekarang, dia pebisnis yang sangat sangat besar sekali ininya kapasitasnya. Jadi tapi ya itu saya pikir ya, saya saja sampai sekarang masih belajar sama beliau begitu ya. Nah, jadi sekali lagi tidak ada excuse sebenarnya kalau Anda ingin bergerak gitu ya. Profesor Angela Duckworth ya yang nulis buku Grit, dia menulis buku judulnya Grit gitu ya. Dia mengatakan bahwa orang itu ada yang selalu naik gitu, tapi suatu ketika dia berhenti ya kan, kemudian dia istirahat di situ. Nah, kalau bahasanya adversity quotient itu namanya climber, tapi sampai di tengah itu namanya camper. Dia buka kemah terus tidur di situ, gitu. Ya, nah orang yang lagi berjuang itu namanya climber. Tapi orang yang sudah cukup nggak mau lagi berjuang ya namanya camper, gitu ya. Nah, tapi untuk mencapai puncak Everest kan kamu harus climbing, ya kan? Anda harus naik, nggak bisa terus kemudian berhenti. Jadi saya percaya pendengarnya Pak Matias ini di YouTube ini adalah orang-orang yang semangatnya itu membuka diri ya. Pak Matias itu ilmunya banyak. Saya tuh belajar sama dia juga gitu loh ya, belajar banyak juga sama Pak Matias ini. Ini orang yang sangat humble dan jujur dan terpercaya. Jadi saya senang sekali bisa bersama-sama dengan dia di YouTube ini ya. Jadi sekali lagi kita belajar. Saya belajar sama Pak Matias bagaimana menjalankan bisnis ya kan, bagaimana dapetin income begitu ya, kita belajar semua gitu ya. Nah, saya juga masih belajar sekarang, saya lagi ngambil online course di Pennsylvania, University of Pennsylvania. Saya lagi belajar sama Profesor Martin Seligman yang menemukan positive psychology, dan juga Profesor Angela Duckworth yang nulis buku Grit gitu ya. Saya belajar sama 6 profesor yang ada di sana, dan ya senang tapi capek gitu ya, karena kita dengerin, belajar lagi, nulis lagi, paper lagi, apa lagi ya. Tapi daripada pikun, bener nggak Pak? Belajar jadi awet muda kan ya? Iya dong. Baik Pak Usin, jadi gini, ini menarik sekali dari misalnya yang kita dapatkan. Jadi kalau misalnya ada teman atau orang yang ingin minta bantuan, ingin hubungi Pak Usin Wijaya, bisa selain tadi website, ada kontak lain misalnya? Ya, saya ada di beberapa sosial media ya dengan nama Husin Wijaya ya. Husinnya Husin ya, jadi ya, bukan Husin. Saya akan tulis di video Pak. Ya, jadi IG saya juga ada, namanya Husin W ya, dari Husin Wijaya saya singkat jadi Husin W. Terus kemudian saya juga ada di LinkedIn dengan nama Husin Wijaya gitu ya. Jadi kalau Anda ingin mendengarkan podcast saya juga ada podcast di Spotify dan di Apple Podcast dengan nama Husin Wijaya juga ya. Nama channelnya Digital Plus sebenarnya, plusnya pakai icon plus gitu, Digital Plus. Tapi kalau biasanya rekan-rekan tuh suka nyarinya pakai nama saya, Husin Wijaya. Nanti akan muncul. Itu sudah ada puluhan podcast yang Anda bisa dengar di situ ya, dan jadi nanti di sana kita juga bisa belajar bareng-bareng gitu ya. Oke. Nanti saya akan cantumin di video. Ini terima kasih banyak Pak Husin. Aduh, kita jadi senang sekali dapat banyak wawasan baru hari ini. Iya, saya pikir gitulah ya. Kita tidak bisa hindari lagi situasi omni ya, online dan offline ini nggak bisa dihindari lagi.
ya, ini perubahannya sangat mendasar oleh karena pandemi ini tidak akan berhenti. Siap-siap rekan sekalian, pandemi tidak akan berhenti. Jadi pandemi akan terus ada. Oleh karena apa? Karena sudah ada satu, nanti ada satu lagi, betul? Ya, tahun 1918 Black Death di Eropa. Ya, itu terjadi lagi sekarang tahun 2020. Nah, kita akan berhadapan lagi dengan pandemi. Ya, siap-siap. Tapi saya rasa rekan-rekan adalah rekan-rekan yang kuat, ya, yang semangat, yang terbuka pikirannya, ya, Anda mau belajar, gitu ya. Jadi belajarlah sama orang-orang ahli, ya, belajar sama Pak Matias, ya, yang ahli ini, Saya belajarlah dengan disalurkan yang ahli, Pak. Ya, ya, belajar, karena kalau Anda belajar, ya, kita harus belajar sama yang ahlinya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita luput gitu belajar, ya, belajar. Ya, oke. Terima kasih Pak Matias. Ya. Terima kasih ya Pak ya. 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 Oke. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Semangat.